anak kepada orang tua. Ini penting, ya. Sebab Bapak Ibu, saya sampaikan, anak-anak itu harus memberikan manfaat, walaupun tidak secara materi dalam jumlah yang banyak. Jadi kita Bapak Ibu, kata orang Bengkulu, anak itu adalah buah hati, pengarang jantung, obat demam, pelarang panas. Lambat pulang jadi pikiran, tidak pulang bahan tangisan. Ini bahasa Bengkulu. Itu anak bungsu, Pak, yang punya sumpah kayak itu. Kalau anak tua, pengganti nama, pemberi motivasi, pembuka rencana. Kebun sawit nama dia, fortune baru nyola pulau. Ya. Anak tuanya Bapak Ibu, 3 bulan tak lahir, kado lamanya. Apalagi anak tua, cucu tua. Wah, ngasih bedak, mak wo ngasih celana, badang belikan selendang. Nah, yang kurang beruntung, yang selevel dengan saya, anak tengah. Kata orang Bengkulu, anak ambur-amburan. Ini kalau duit agak panas. Biasanya yang nengok, lebih besar dapat dibanding kerja. Ya, anak ambur-amburan, hidup untung mati lewatlah. Balik lambat dicari jangan, pulang tidak nambahi, pergi tidak kurangi, hilang tidak disedih, datang tidak diharap. Ya, nah mentalnya gerobak, direndam tidak busuk, digantung dan kering. Besok muliakan, ya, tugas Bapak Ibu, anak kepada orang tua. Pertama kepada orang tua yang masih ada. Sering saya sampaikan, mak, pak, ibu, bapak, abi, umi, ayah, bunda, melahirkan kita ini Bapak Ibu, ini secara materi tidak ada untungnya. Dulu orang punya prinsip, banyak anak banyak rezeki. Saya belum sependapat. Saya setuju banyak anak banyak habiskan duit. Dibalikan, jangan diharap. Ya, ini tidak harap Bu. Belum ada orang Surabaya balikkan duit mak biaya lahir sampai sarjana. Yang banyak minjam duit mak tidak balik. Lah pegawai negeri masih minjam, minta DP prognas. Padahal mak itu kadang-kadang berkebun kopi, sawit, dikit-dikit di dusun, dapatlah sebulan 1 juta, masih dipintai. Ya, nanti mak lah tua renta aja berduit, mak dijadikan petugas, ya, bukan petugas partai Pak, petugas rumah tangga, merangkap tukang sapu, masak, ngasuh cucu, gratis itu, tidak ada biaya, gratis. Kalau babysitter 24 jam itu minimal 1,5 juta. Kalau mak gratis. Jadi lah ngasuh kita punya anak 2-3, suruh mak dengan pak ngasuhnya, upahnya tidak ada. Paling makan, ya mak juga makan, apa anak juga makan. Di gratis, ya, bahkan tekor, ya, cucu minta duit jajan pula. Ya, hanya Bapak Ibu, maka sedangkan beranak itu secara materi tidak menguntungkan. Yang nama untung itu modal dibalikan, walaupun dikit ada lebihnya. Untung. Kalau habis duit Bapak Ibu 20 juta, balikkan 20 juta, lebihkan 50.000. Untungnya 50.000, modal 20 juta. Yang banyak tekor Bapak. Ya. Nah ini, ya. Nah orang Bapak Ibu punya anak ini menang perasaan, bukan menang materi, bukan menang fisik, apalagi estetika lah keculnya. Mak dulu baru nikah dengan Pak cantik, pipinya kayak kembang mentah. Pernah ibu nengok kembang mentah? Kalau kembang masak coklat, kalau kembang mentah kuning tidak, putih lah lewat. Dagunya kayak lebah sudah punya madu. Lebah kalau belum punya madu agak datar. Kalau punya madu datar tidak. Ya, sudah itu runcing juga belum. Ya, betisnya baru kayak badi bunting. Pernah nengok badi bunting? Itu besar ngecik ke bawah. Ya, itu pas lah punya anak kayak bambu lemah, lurus baik. Tidak ada lagi ototnya, lah habis. Tumitnya kayak telur ayam hitam, putih kemerah-merahan. Ini mirip kulit salak pondok, pecah-pecah. Ya, walaupun dikasih parsley and lotion Bapak Ibu. Ya kayak itu. Ini ada hitam mak. Ya ada hitam Pak. Ya, maka pada saudara kami, tanda kami diapokan mak ini. Ada diapokan. Karena banyak orang tidak paham mak diapokan. Atau mak dideportasi ke kilometer 9. Ada. Deportasi. Kenapa deportasi? Katanya mak mening kepala. Mak kami ini kalau ngomong cerewet Pak. Taat sehari semalam. Ngapa? Cerewetnya apa Ustaz? Mereka depor Bapak Ibu, kalau mak cerewet belikan headset, pasang di kuping, cucukkan ke HP, hidupkan lagu Bang Toyib, kenapa jarang pulang Covid? Kata sebelah kami Pak tidak cerewet makan pendiam, cuma kalau makan berserak dari dapur sampai ke teras.
belikan anak ayam kampung 10 ekor. Pas nasib serap, habis selesai bang. Ya, nah yang jadi masalah kalau mak misling di kasur tidak pamit lagi, nah lebih bingung. Maka orang deportasi macam-macam lah. Saya tidak sempat ngurus mak, apa orang rumah kerja di bank, saya proyek. Kadang-kadang sebulan balik sekali, orang rumah balik malam. Kamu katanya, tahu lah deh ngurus mak, kau kan kerja serabutan, pagi ada, siang ada, malam ada. Pas lah kau ngurus mak. Nanti babi bu ya, kenapa tidak menarik? Karena tidak blokak lagi. Jadi orang tua ini kadang-kadang kalau tidak blokak, tidak punya nilai di hadapan anak. Banyak. Dulu baru ada kasus di serumah, maknya ditinggalkan, rumahnya dijual. Maknya ditinggalkan, rumahnya dijual, kan kualat tuh. Saya telepon teman saya Pak Des, di mana itu di dusun? Cari tuh, dapat di Bengkulu, di mana? Daerah Pangandewa, dapat anaknya. Sebenarnya bantu ke Linggis nanti. Ngapa ya? Mak ditinggalkan di dusun, rumahnya dijualkan. Nanti ibu, dan maknya masih gagah tuh, masih bisa ngurus sendiri, apalagi mak letak apa? Nanti ibu ya. Itu tugas Bapak Ibu kepada orang tua, muliakan orang tua itu. Muliakan. Kenapa? Orang tua itulah yang paling banyak menderita Bapak Ibu dalam membesarkan kita. Apalagi mak itu orang paling susah ini. Paling susah makhluk itu mak. Segala mak susah. Sering saya sampaikan ada mak batu sebelum blender lahir, ada mak batu Pak yang cekung itu. Cekung itu mak batu, bahasa Inggrisnya jelapang. What is jelapang? Jelapang is a stool that made to the real of the chain. Jelapang itu mak batu, yang bulat itu anak batu. Nasibnya kok setahu saya jelapang itu dibaduk anak batu. Kapan berarti nunggu pecah, belah dua ganjal buat bunga, selesai nutup. Itu mak batu. Bapak-bapak ubi buburu pakai ketapel, panah, betetan. Kapel, panah, betetan. Itu gue bahasa Pak. Panah, betetan, ketapel. Yang dipegang tuh mak panah, yang berangkat anak panah. Ada pernah nengok anak panah balik? Nah, sekali meruncur tidak pulang lagi. Itu anak panah. Itulah nasib mak panah, ditinggal anak untuk selamanya, forever, tidak kembali lagi. Atau lagi Bapak Ibu ya? Ada lagi mak pisang, tanam hari ini 6 bulan beranak. Anak pertama kiri, kedua kanan, 3 utara, 4 selatan, maknya di tengah. Nah Bapak Ibu nengok anak mak pisang di pinggir, tidak ada di tengah tu lah. Nasibnya dijepit anak sampai mati, tidak akan berlaku. Nah ini mak pisang. Yang berikut Bapak Ibu mak ayam. Mak ayam ini paling sedih juga. Ada Bapak Ibu dengan berpatah bagaikan anak ayam kehilangan bapak. Pernah itu? Saya guru bahasa Pak, belum pernah tengok pepatah itu. Bagaikan anak ayam kehilangan bapak. Lah ngapa tidak ada? Karena bapak ayam tidak ngurus anak. Dia senang sama mak ayam di kala musim telur, cengger merah merona, badan gemuk, bulu mengkilap, dapat semut, dia kasih. Tahan lapar, apalagi dapat belalang sulak Ibu, semangat kan. Setelah mak ayam ngerat 3 minggu, cengger merah, hitam terkulai, bulu rapi, kinyalah kusut, badan gemuk tinggal tulang. Kemana bapak ayam? Terbang ke barat. Nengok kita nengok ayam yang gemuk cengger merah. Apa kata Pak ayam? Bukan yang dulu lagi. Nanti Bapak Ibu ya. Maka tidak ada pepatah bagaikan anak ayam kehilangan bapak. Pak ayam tidak hobi ngurus anak. Makanya siapa yang ngurusnya? Mak. Termasuk Pak kita, Pak ini, termasuk saya berkurang betah ngurus anak. Mak yang betah itu. Mak itu saro. Saya paling susah ini nengok mak atau ibu-ibu lah yang punya bayi datang bulan Ramadan, Masya Allah. Tidak bangun masak nasi sahur lah malam-malam tidak tidur, tambah lagi masak nasi sahur. Kalau Pak kan masih ada kayak keringanan, tidur kamar depan. Kayak harimau. Nanti ibu. Mak susah. Jadi derita mak. Nah, sekarang diapakan mak itu? Apalagi mak kita ini ninggal suami itu kata orang Minang kola pata tampek babija joputoi tampek bagantuang dalam lah tampek antara. Ada itu buka peribon Minang halaman 323. Ada pata tampek babija joputoi tampek bagantuang galap lah tampek antara. Orang Minang banyak sastranya Pak. Saya senang ngomong sama orang Minang. Ini Bapak Ibu ya. Ada. Kenapa patah tanpa berpijak? Karena suami itu Bapak Ibu adalah pelindung.
Lah putus tempat bergantung suami terhadap orang yang memberikan nafkah, mencari rezeki. Gelaplah sampai terang suami itu pemimpin. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu adalah pemimpin istri karena Allah lah cetak, fisiknya kuat, mentalnya gagah. Kau jadi laki jangan lebay, jangan gampang cengeng, gampang ngambek. Ngelapan buka pintu tidur di sirik. Masya Allah. Nah, apa papa kata? Tama malamnya buka pintu tidur di sirik, papa. Tinggal kayak kucing kurus, ngeprok. Nah itu ya. Maka laki yang pade itu, bapak ibu, 5 syaratnya. Aku yakin Pak De itu ini termasuk laki yang pade. Apa syarat laki yang pade? Bukan ganteng, bukan cantik. Kata Allah, anfaqu min amwalihim, menafkahkan hartanya kepada siapa? Kepada istri. Maka suami yang baik itu ngenyangkan bini lah. Ngenyangkan bini dengan apa? Makanan halalan wal thayyiban. Maka Allah besar, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan wal thayyiban. Manusia makanlah yang kau suka, yang Allah rezekikan halal thayyiban. Maka kita bapak-bapak walaupun kepepet jangan kasih bini makanan subhat, apalagi yang haramnya. Ya tanya bini marahnya keluar prinsip hidup, prinsip hidup sarjana ekonomi iblis, tamat perguruan tinggi setan. Jangankan cari yang halal, yang haram susah. Kalau ada laki itu tuh sarjana ekonomi iblis, tamatan perguruan tinggi setan. Saya tidak tahu di mana tempat kuliah. Nanti bapak ya, dimakan halal thayyiban. Baik ibu, kalau sudah kenyang dunia terang, kalau lapar dunia gelap, betul? Tidak puas kayak mano bini kalau kekenyangan diam. Kita akan banyak ngomong lagi. Contoh kita waktu buku bersama bulan puasa, ulang kali, sebasko, lapo, tiga tandar, tapak, tiga loyang, pada semua ada peluru loyang, goyang, sepiring, makna trawe, dilek lah, ngape makna, jauh ngape. Tanya pak apa makna? Cak itu lemak kau, makan kelebihan. Aku katakan makan 3 piringnya tambah lobin lagi. Yang atas meja itu terjun apa madatkannya? Nampak? Nggak kayak kodok terpijak. Mana tidak marah, bernafaslah susah. Ada Allah ingatkan, kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan overdosis. Allah la yuhibbu. Allah tidak suka orang-orang berlebihan. Apapun boleh, tidak boleh begitu. Ibadah juga jangan berlebihan. Orang salat subuh 2 rakaat yang tak 6. Kena semangat. Nah ini suami yang baik ya. Mudah-mudahan suami ibu pada supaya tidak dia diusir bini. Bapak-bapak kalau tidak disayang bini, penuhi dia syarat. Pertama kenyangkan bini. Kalau lagi kenyang bini, dia pokoknya bini tuh. Laki yang perut dicarikan tempat tinggal yang pade. Supaya dia nyaman pak, dihiasi. Apa hiasan rumah? Bukan bunga-bunga cak ini. Nanti itu sering salah. Kasih bunga. Rumah saya banyak bunga pak. Rumah saya kayak terowongan bunga. Kayak bunga gordeng tinggi. Hiasan rumah orang Islam itu cuma 2. Solat dan qiraatil Quran. Nah, mau tenang bapak ibu. Mau kita biasakan di rumah. Kalau tidak ke masjid, solat dengan anak, dengan bini. Sudah solat, zikir dikit, doakan bini. Jangan gepuki, doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istriku yang cantik ini putih kuning tinggi semampai mata sipin hidung mancung. Enak ngecek, gampang berunding. Pacar ngecek, banyak cerita, habis ngambil kurang ditambah. Di belakang masih banyak, tempat berguru masih elok, tempat belajar masih mantap. Wa zuriyatina, anak kami nanti anak buah hati, pengarang jantung. Betul pak, sudah berdoa. Laki mutar ke belakang, anak cium tangan mak pak, sungkem, dan sudah itu istri cium tangan suami. Kalau rajin salaman dengan laki, tidak bakal ditangani laki. Laki yang hobi gebupin itu, aku yakin tidak sholat, tidak berjamaah. Orang kalau masih mau jabat tangan, tidak bakal ribut. Karena jabat tangan itu membunuh kesombongan, menenggelamkan kecongkaan. Matilah sombong suami, tenggelam congkak istri. Belum ada di Surabaya ini orang pelaku tapi salaman dulu sebelum pelaku. Nah, ada begitu. Jadi laki lemah lembut, bini lemah gemulai. Kata orang Jawa, rumah tangga kayak ini, lo cenawi tentro kartora arjo, adun ayam tentro, baiti jannati my home is my paradise.
Rumah kami surga bagi yang banyak itu nih jauh dari agama, rumah carut marut, laki buas bini cerewet, gerobak buruk ditarik sapi rak sepatu melayang, remote TV terbang, gagang sapu meluncur, sendal jepit jalan-jalan. Atau tetangga sebelah kami, om, jak, anak tuh pindah ke sebelah itu 4 tahun, banyak untung. Apa? Aspak kacu ada 6, sapu ada 12 buah, bantal 3, datu remote TV ada 2, datu ada bingkai foto, banyak om. Itu lemari itu penuh. Ngapo? Kau dikasih? Bukan om. Nyo kalau marah nyo lempar, pasang jaring 6 kali 8. Itu asbak itu banyak 6. Ya, laki buas bini cerewet, penarinya gerobak buruk ditarik sapi gile. Nah, nyelaci hancur gareta. Ya, nanti baru ya. Kata jin rumah dihiasi dengan sholat dan kiraatil Qur'an. Cuman kita ini bapak ibu kalau ngaji cuman bulan puasa. Kata orang Lebak, pisang ruse masak bederai padu puase ngaji perai. Mak ngaco ngaji kucul pole padu gale cik. Ya, nanti bapak ibu ya. Maka saya ngajak bapak ibu mari kita budidayakan hiasi rumah dengan kiraatil Qur'an. Jadi bapak ibu kalau cerita baca Quran banyak yang mundur. Acara sering ditunda kena tukang ngajinya belum datang. Yang lain tidak ada yang baca. Tapi tidak ada organ terlambat ditunda karena tidak ada yang baca nyanyi tadi. Kenapa? Banyak yang bisa nyanyi walaupun tidak kursus nyanyi. Nah, Bapak Ibu mari kita perbaiki semangat, senang membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu kalau ngaji sering nyala-nyalakan sekolah. Sering itu. Jadi seolah-olah baca Quran itu tugas orang taman pesantren, IAIN, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, BGA, dan lain sebagainya. Kita yang sekolah umum, termasuk saya kuliah di pertanian, SMA IPA jurusan biologi, tidak perlu baca ngaji. Oh, yang salah Bapak Ibu. Ya, maka kita Bapak Ibu kalau diajak belajar ngaji banyak yang tidak semangat. Dan guru ngaji itu honornya moral. Saya Bapak Ibu S1, S2 bahasa Inggris. Saya diangkat pegawai bahasa Inggris guru, English teacher. English teacher is more expensive than Quran teacher. Ya, jadi guru bahasa Inggris itu lebih mahal daripada guru ngaji. Nah cobalah. Walaupun saya yang ngajar ngaji, saya ngajar bahasa Inggris, pasti saya dikasih honor lebih mahal sebagai guru bahasa Inggris ketimbang guru ngaji. Guru bahasa Inggris 250, guru ngaji 100.000. Hina nih yang jadi guru ngaji, Bu. Nah, ini yang kita mau lakukan, saya ajak Bapak Ibu motivasi agama mari diperjuangkan. Itu bangga. Apalah bangga baca bahasa Inggris? Bahasa ya pun dong. Temu bule dan berbaju putih panjang, saya tanya, jenenge sapa Mbak Yu? What? Jika cuam sengak nak iyo nak pakai ya. Cuam. Sengak iya nak sih. Nah, itu saya pun baca. Ya. Iku nak kemana orang baju baju berputar ini? What katanya. Tanya, siapa kalian ngasih kak? What? Ini bodoh juga boleh. Hanya baru sudah baca. Tanya, what is your name? Oh, my name A. Apa kabar sini? What? What are you doing here? Oh, swimming. Oh, jangan siapa mbak E? Who's your friend? Oh, my wife, my husband. Bahaya ada lakinya larang kita. Nanti bapak ibu ya. Kita kadang-kadang dipilih-pilih. Bangga nih. Wah, anak kami tuh kawan dengan bule tidak berbaju. Apanya hebat kalau tidak berbaju. Kalau nak baca ngaji, ada yang biasa lah. Padahal itu ibadah. Siapa belajar ngaji, siapa ngaji akan dapat ilmu dan Allah akan berikan pahala sebanyak orang yang kita ajari ngaji. Nah ini Bapak Ibu ya, kembali kita motivasi untuk semangat membaca Al-Quran, tidak baca berdengong-berdenging jadilah. Kalau kita baca ngaji, ibadah kita lebih baik, khususnya sholat. Ini terkadang jadi imam meluncur-meluncur. Bapak Ibu perhatikan orang azan tuh, masih banyak yang salah. Gimana salahnya? Satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarang yang rullah, ada rullah kalau ditengabung. Allahu Akbar, Allah. Tengok azan di Mekah ada Allahu Akbar, Allah. Ada rallah. Itu kebanyakan rallah Ustaz. Boleh diperhatikan. Kenapa? Karena mereka belajar niru bunyi, bukan nengok tulisan. Kalau nengok tulisan ada ilmu tajwid. Oh, ini berarti kalau ditasydidkan digabung bukan rallah jadi rullah. Ada pemikiran banyak. Ada yang azan asyhadu Allah ilaha illallah. Kalau telan begitu dondong. Kan asyhadu an-nun mati lam asyhadu Allah tipis, bukan asyhadu Allah. Pikirnya Allah itu. Kamu kita istighfar itu. Jadi Bapak Ibu,
Mengapa? Banyak salah. Kenapa? Karena mereka belajar niru suara di kaset atau dengar orang azan, tidak nengok tulisan. Bahasa Arab itu banyak kemiripan. Kalau kita tidak banyak, itu S cuma satu tuh, ada yang mirip S. Apa yang mirip S? Tidak ada kan? Z beda. Dalam bahasa Indonesia cuma satu S, kecuali itu ada. Bahasa Arab banyaknya mirip. Ada action, ada tin, ada tam, S gitu. Ya, itu cuma satu. Ya, namanya Z. Bahasa Arab dengan zal itu sering digabungkan. Itu H cuma satu, ada H, enggak ada. Apa sih ada? Bahasa Arab punya dua H. H. Alham Ibrahim. Jangan dibalik. Ibrahim. Alham. Kan ada orang mikrofonnya pada Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Salah mah. Ya, gede tenang nih ham, sing cilik tenang. Ya, ada. Ini Bapak Ibu. Kita pahami, maka motivasi semangat belajar. Itu bangga-bangga dengan ilmu yang tidak tahu judul, agama ditelantarkan. Jangan sedih ya, maka bangun rumah tangga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak Ibu setuju dengan orang Minang. Orang Minang tuh kalau cari bini, jangan lupa cari yang pacak ngaji, rajin sholat. Kalau tidak, baranti yo. Ini perintah, saya tahu Bapak Ibu orang Minang, tapi dalam teori pribun Minang saya itu. Apa kata ama-ama orang Minang Indo-Indo? Yo, ama pesan kok, kau cari bini, kau dapet cari 8 syarat. Atau ama. Dan pertama badan rancak, senang orang mencadiak. Tiba kedua sekolah tingginya pintar mengalir. Yang ketiga pandai masak kanyang laparui. Yang keempat pandai menjahit pelindung badan. Yang kelima dan enam hidup mati rajin sholat pandai mengaji. Ketujuh dapet orang senang. Apa rumahnya gadah? Kedelapan sawahnya lawe yo. Nah, itu tidak ada Pak di Surabaya. Kadang sarjana tidak bersawah, rumah besar tapi botoro, pintar tidak berumah. Kata si Uyong, Pak Acara tidak bersuah, mak dalam pik, kau cari naga di orang masuk kampung-kampung, dan dapat po. Boleh cari nanam pik, itu pandai masak dan menjahit, rajin sholat dan mengaji. Awak coba lagi, lapor mak. Kalau 2 bulan cari anda tidak bersuah nanam pik, dapat po yang jangan lupa yang rajin sholat pandai mengaji. Tidak dapat 2 tu yung, baranti bukan orang jin. Nah, tidak baca, sholat tidak, miskin buruk, mending kepala lagi. Ya, awak dan azab begitu. Itu pesan ini mama udah kandung alim nama jadi pandai diranami. Itu nyambung dengan hadis, pilihlah jodohmu 4 faktor: kecantikan, keturunan, nasabnya, harta, dan agama. Kalau tidak dapat yang 4-nya, jangan tinggal agama. Itu sumber kebahagiaan. Kadang-kadang 4 ke surga loh. Cantik tidak, pintar tidak, mending kepala. Dapat menantu, jalan cepat, langkah rapat, rambut sedikit, sanggul lebih kening, masya Allah. Puas kayak mertua. Dapat mertua umur 80 tahun, dalam stroke 3 bulan lah stroke. Kata, oi gaya e-commerce tidak sembuh. Ibu jangan cari menantu yang sanggulan di kening. Kalau udah dapat, tukar tanpa kau. Jadi yang putih kuning tinggi semampai, enak ngecek, gampang berunding. Jangan kue dipiring, yang di mulut bagi 2. Nah, ini yang kita bahas Bapak Ibu ya. Yang 3 apa lagi suami yang baik? Suami yang baik itu membelikan busana, dress. Maka bapak-bapak belikan istri itu busana yang islami. Cak mana? Yang nutup aurat, nutup badan, bukan nutup jempol. Yang nutup badan. Nabi besar, ya Allah besar, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wanisa ini, wanita-wanita, perempuan-perempuan beriman, agar mereka menutup atau mengulur-ulurkan pakaian mereka ke seluruh badan. Hal itu beda sama orang kafir dan tidak dikucak orang. Hidup pakai jilbab rapi kan senang orang. Assalamualaikum bude, salam. Ada lah ngenyek. Assalamualaikum anak malaikat. Dapat pada jib? Mana malaikat? Itu kalau pakai seronok. Nah, karena ada ujang pas di susunya. Untung lewat depan anak kan. Nanti Bapak Ibu ya. Maka ya kita berbusana yang pade supaya berwibawa. Kulit hitam jadi bersih, yang putih jadi mengkilap. Kenapa? Karena ditutup pakai kain takwa. Ibu kalau pakai busana muslim hemat energi, tidak perlu beli banyak kosmetik, cukup apa? Ya cleanser dan moisture, pembersih pelembab muka. Hand and body lotion tidak perlu. Ya paling sebulan sekali ya skincare, ganti kulit ke Amani atau ke Kumala Beauty House.
Di kulit yang tebal, 2 inch itu diganti skincare udah lagi. Moisture pelembab. Paling beli glowing Suki atau morning night cosmetic. Tak perlu yang paling. And Revolution tak perlu lagi. Ini boy ya. Itu kenapa? Karena ada kosmetik kain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, suami yang pandai adalah melindungi fisik, mental. Maka saya ngajak bapak-bapak yang punya bini, jangan gebuki bini walaupun saya lah tanya guru silat, tidak galak digebuk lagi. Kalau belago jadi imam, kalau gebuk dan tak. Apa lagi guru SD, guru TK kan paparannya. Lindungi fisik, mental. Kan banyak kasus itu. Ada yang bini dipisahkan pala dengan tangannya, ada yang dioperasi pakai pisau dapur, ada yang dipanduk pakai parut lapo, tigo mati kan. Nah, orang istri itu minta dilindungi. Nah, yang terakhir, suami yang baik mendidik dengan bijaksana. Janganlah duduk di pinggir jalan udah sholat asar tuh ngapa pak? Nanti kau ngecekkan orang, di situ banyak orang lalu lalang. Tidak lewatnya dari kedua duduk ada orang pengantin baru 4 bulan nikah, yang bininya 9,8, lakinya 3,4. Kalau bodoh tina itu, kalau aku walaupun sejarnya udah, kalau kau bodoh nih, tapi tidak nengok orang cak itu, nengok, kalau pakai tunangan dulu, tidak langsung tuduh poin bapak ibu kayak kawan saya di mana kau dapat bini? Aku waktu itu nonton lari tancap di stadion itu jam gerimis kami berteduh anak burung 4 orang dapat bini bawa tangan kasihan nonton lari tancap. Ini bapak ibu ya. Dapat bini itu walaupun tiga setengah banding 9 tu lah pakai ketua dah, tak pakai pantun ketua dah. Yang selasi tumbuh sebatang cabangnya runduk warnanya putih. Terima kasih Tuan Nyonya datang, silakan duduk bersenang hati. Kalau boleh kami pun tanya lewat mana tuan masuk jalan mana tuan naik tadi ujung dusun tak kami tembok balak tanggola kami hadang. Atau tu adat pihak kanan kami tadi naik tanggo adat masuk jalan aturan bukan lewat tanggo kau tu assalamualaikum panjang. Duduk juga rombong pengantin anak. Kami terkejut terperanjek pulau bertamu jam 3 sore besar kecil 2 muda tino lanang bujang gadis bawa 2 ulu badak pengawat. Rajo dirajokan bungo di dado nasi kuku berjinggir pepayun pulau kena pakai songkok abang. Kalau ada cerita elok sampai kalau buruk kami tak kabur. Pihak lanang kami sini bukan sesat numpang bertanya, bukan berteduh kena hari hujan, bukan bertandang minyak duit. Niat dalam mau kami buat rencana lah Amerika. Kalau lengwai yang ada mangkok-mangkok tu atau cerana. Kalau lengwai sudah ditengahkan itu tanda kabar gembira kan orang mati tak pakai lengwai. Kalau lengwai ada sanding kata do musyawarah mako jangan bawa lengwai sebelah. Pinang gambir dekunya rokok lah di musyawarah sudah mulai. Kacang bukan seberang kacang banyak datang padi, kami bukan sunatan, kami datang dapat janji. Saya itu berminggu-minggu dah langsung tu poin dapat bawa patah kasih ya. Memang jodohnya, yang nanang 3,4 dan bini 9,8 tak beda. Kalau kawin-kawin kan 11-12. Boleh kata lakinya jangan lama dulu kalau mengecekkan orang. Dah. Tadi laki didik dengan ini mudah-mudahan pandai orang terkini termasuk suami yang memenuhi 5 karakter. Siapa mengamalkan 5 ini meninggal duluan 10 tahun meninggal nangis istri coba nak kalau papa kau masih hidup tidak ini nasib kita. Tapi kalau lah baju buruk cabai pulau rumah kontrak perut lapar kena tempeleng 3 kali seminggu kita minta anak papa kau tu berpuso penting bangetnya kami juga mah kami kalau papa di rumah kami jantungan apa papa tu ngamuk manjak Ayub ni senang numis kangkung kata papa kambing. Aku senang kan bikin goreng ikan asin kata papa kucing. Nah kadang papa pergi kami jadi orang seminggu assalamualaikum. Nah papa balik lagi jadi binatang kali kami nggak lanjut. Ini bapak ya. Perlu kita apa? Islam dia harus muliakan. Oleh sebab itu kepada anak-anak kita selaku anak orang tua dimuliakan. Cak mana muliakan digendong tak usah. Yang paling jauh gendong mak tu Wais Al-Qarni 450 kilo lebih kurang. Manusia pertama dan terakhir yang gendong mak terlama. Nah itu belum ada. Kalau tiba kita bapak ibu ya mungkin dicatatkan mobil naik pesawat, dia digendong di belakang. Setahun sebelum berangkat, gendong maknya ketemu Nabi, dia latihan naik gunung turun gunung supaya fisiknya kuat gendong mak. Digendongnya bukan dibimbing, digendong di belakang. Itu orang paling hebat. Pertama dan terakhir orang gendong mak paling jauh dari mana ke muko. Ini bapak ibu ya. Kita bukan begitu kita memuliakan mak. Muliakan kata Allah kaulan karimah, ngomong lemah lembut. Lemah lembut itu bukan pelan-pelan, ada juga pelan yang kena hati. Biarlah kencang.
Nah, ano, sini mak, kami dapat pisau, aku mak, banyak ulatnya siko. Itu lemah lembut, walaupun suaranya ngepas. Kecil, nyuruh, menepasnya. Kecil, gigit aja. Jadi ngepas boleh, tapi maknanya bapak ibu, ya halus, walaupun ngepas. Jangan mentang halus, tapi nyakitan. Ini kita kaulang karimah. Allah sudah buat peraturan, wala tanharhuma. Diperintahkan kaulang karimah, jangan membentak-bentak. Membentak mak itu tidak boleh. Ini kan banyak dibentak-bentaknya. Bapak ibu kalau punya murid bermasalah, saya panggil maknya, panggil mbaknya, nunduk, nangis. Nah, itu aman, masih pacak diobati dosis rendah. Tapi kalau dipanggil maknya, mama tuh lah, jangan sebenarnya udah ada. Kayak Pak Pelora keluar kalang. Orang yang paling sarung ngurus dia tidak hormatnya, apalagi kita baru tunggu 6 bulan. Tidak benar tuh, keluar kalang. Iya. Jadi kalau punya nakal, dipanggil emaknya ke sekolah sama bapaknya nunduk nangis, masih bisa harapan sembuh. Kalau nyala celek kelompok kayak itu Pak, Lor, nih Pak, kita nengoknya lagi nyikut Pak. Jadi lah kena tempel. Itu kenapa? Lalu luar biasa kurang aja. Orang paling sarung, paling susah, paling banyak korban, tidak dia hargai, apalagi kita cuma ketemu di sekolah selama 6 bulan. Ini maka begitu Allah ajarkan, tidak boleh bentak-bentak mak. Bentak-bentak mak tidak boleh. Wala tanharhuma. Orang dulu itu jangan dibentak. Kalau kata ibu dibentak anak itu sakitnya luar biasa. Sesakit-sakit melahirkan, sesakit-sakit operasi sesar, belum ngalai sakit dibentak anak kandung. Kalau melahirkan 3 bulan, 4 bulan sembuh, sesar setahun paling lama sembuh. Maka ikan gabus banyak, 3 kilo sari dari dendam. 8 bulan sembuh. Apa sel-selnya bertumbuh. Tapi kalau dibentak anak, apalagi anak susah melahirkannya, sakit-sakitan, pas lah gagal bentak, kata ibu, ada yang tidak sembuh sampai mati. Nyut-nyut kayak kena cabai dari lutut sampai kepala. Kata ibu, aku udah pernah kelahiran. Maka Allah sudah buat peraturan wala tanharhuma. Tidak kan kau ulang. Berikutnya apa lagi? Pada saudara kami tugas kita kalau mak sudah butuh, perhatikan kebutuhannya. Orang bapak ibu kalau butuh jarang tak ngaku-ngaku jarang, tidak terlalu melapor-lapor. Kadang sakit ditanya, oh kamu mak sakit? Tidak. Ngaku ngelap-ngelap mata. Tidak apa-apa, ada kena debu. Bukan karena debu, sakit mata lah 3 bulan. Ngapu tidak nak ngaku jujur, nanti dikhawatirkan membebani pikiran dan materi anak. Dibawa ke dokter, karena habis 100.000. Kan pajak jajan cucung 2 minggu. Cuma yang ngamu mak secara umum tidak mau merepotkan anak. Tidak mau ibu. Orang butuh ini, bapak ngasih anak duit, tiba kita duit. Kecil kemungkinan mak walaupun lah sekarat ekonominya, minta duit ke anak. Kecil mungkin. Apalagi yang menantu. Dialah tidak makan, pun minta duit menantu. Yang senang mengasih duit kepada anak. Kalau bapak ibu orang tua kita sakit, jangan tanya mak enggak diobati, tidak, saya bilang mak mati mak gantilah pakailah slop kiri kanan, jangan sebelah mak, kiri kanan kita cek ke dokter, mak ini tidak sehat. Saya tahu salah, cepat mak lah lebih parah, kami juga yang repot. Ayo kalau tanya kami tidak ngaku, tanya mbak kita ngaku ayam pegang-pegang dado, sesak napas, tidak ngaku. Ngejar kucing bawa ikan tadi bukan 6 bulan saudara. Ngapa tidak lapor? Itu tadi sama kasusnya, takut membebani anak dan itu pasti pakai duit. Dan sementara beliau tidak bisa menghasilkan duit, itu tinggal numpang hidup. Maka orang tua yang numpang itu mindernya setengah mati. Boleh tanya dengan mak-mak yang tidak punya penghasilan itu. Sebenarnya mereka berduit, tapi dari kasih sama anak kalau itu minder setengah mati. Tidak apa lah bisa buat. 5 rupiah tidak punya duit kecuali kasih anak. Nah, maka kita bapak ibu yang paham dikasih mak tuh duit dikasih. Kayaknya untuk apa? Mak nak tuh duit. Ya itu gunanya macam-macam. Hanya kita sampai begitu kadang-kadang bapak ibu terlalu kurang ajar orang tua. Jadi kita bapak ibu kalau dalam berkeluarga, mak pak tidak punya penghasilan dikasih duit. Tiap bulan dikasih 50.000, 100, yang kayu 2 juta, yang sedang kalau sekolah 500.000, yang kapak 7,5, yang pimpro 1,5 juta, yang serabutan 100.000 sebulan. Ada orang rutin. Buat kita bapak ibu kalau ngasih mak yang masih berduit, badannya sehat, ngasih duit 100.000, itu basa-basi pak. Itu tanda sayang, tanda teringat. Dia tidak butuh duit itu, kan berduitnya ada. Tapi kalau harta benda lah dibagikan habisnya lah sakit parah, memang tak duit itu, tidak basa-basi tidaknya. Bapak ibu nak coba lah. Tiap bulan kontrol. Apotek kita bapak ibu, mak kita sakit, bak kita sakit di rumah ayuk kita, tiap bulan kontrol, tiap hari dikasih makan duit ayuk kita mana? Kebanyakan cek itu bapak ibu. Jadi tidak ada kita nyambung dengan sinyal, kita nyambung.
Jadi ayo kita ngurus mak pak, segala duit, ayo kita yang tanggung. Kita tidak palinglah kena kita ingat. Karena mak kita kan tidak sekejam itu dulu. Ada ibu, kalau mak kita punya anak 5, yang tua dikasih beras dalam benih, lebong. Berarti yang nomor 2 beras rojo lede, yang 3 beras paten, 4 yang kanggis, 5 bawa dedak. Oh, anak bungsu nak makan dedak. Tidak ada kan? Tidak ada, sama aja kok. Justru yang bungsu yang elit di prioritas, kenapa? Saingan tidak ada. Anak bungsu itu digebuk jarang, apalagi dia beredit banyak. Kenapa? Mak bak tua meneng kepala, tulnya tenaga. Yang nanggung kan anak tengah, mak bak lagi kata-kata tanduk, ini meneng kepala. Tak sepatu laju ikat pinggang selajeng cocok lantak sama terjun lewat jendela kabur. Ini bukan bak puas anak nakal saya. Ini yang kita pahami. Jadi ada kontribusi yang diperhatikan. Kadang-kadang masyarakat tidak perhatikan. Ayo orang kayo, ya ayo kayo kita kan ada kontribusi. Jangan mentang ayo kita kayo kita belum pas tangan. Mak kita kan jadi tidak sekejam itu dulu. Sama aja anak itu, sama aja. Nggak 300 anak sama aja saya. Cuman kata orang dusun aja itu. Yang anak tua pengganti namo, anak tengah amburan, anak bungsu itu sama aja. Mati anak tengah ngejin. Bapak ibu 7 beradik. Kalau saya pun tidak pamit sampai 2 bulan keluar kota, mak saya nangis. Nangis. Kenapa? Karena saya dari kecil hampir mati, besar harapan hidup, besar harapan mati tapi hidup kecil. Umur sebulan 2 bulan itu besar balak di badan, aku sakit. Untung hidup ketemu. Karena menderita ngurus bertahun-tahun itu maka pengorbanan banyak. Kapan saya pergi dia sedih. Ada penderitaan. Kita kan semakin rumit membedakan semakin sayang. Tapi bapak ibu ada bunga. Cik minta bunga ini. Ambil. Kau dikasih sana ampun punten. Tidak ada pengorbanan cuma dikasih. Coba kalau beli 2 juta, jangan lah. Kemarin tuh aku minyak ke tetangga, minyak koperasi 2 juta itu buruk. Bikin 1000 kali bapak ibu. Maka saya teman-teman saya yang sering minta ternak minta itu tidak saya kasih sembarangan. Kalau dikasihnya sembarang aja, kenapa? Minta, dia benar rugi. Bisa minta lagi lemah barang. Coba kalau beli, mahal 2 juta aku beli. Kan begitu. Jadi kalau semakin banyak pengorbanan, sedihnya nengok anak itu luar biasa. Kenapa? Lalita, duit banyak habis, tenaga lah habis. Apalagi mak, saya katakan, malam-malam tak tidur. Oh yang, boboklah sayang. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau kita bapak kan masih lemah, tidur ngorok di kamar depan. Putar kaki kiri, boboklah anak mak yang soleha, anak mak yang cantik. Itu palaknya lebih besar dibanding badan, lah kurus, 6 bulan sakit. Terakhir berdoa, ya Allah, kalau baca pindah ke bela Allah, aku yang demam anakku jangan. Itu doa mak terakhir, talita. Kalau baik dan tak, kalau aku demam, siapa nyari duit kan? Biarlah kau yang demam. Betul juga Pak, kalau laki yang demam lebih repot, kalau bini demam pun enak. Tapi masak sendiri Bapak. Jadi Bapak ya, kita perhatikan orang tua. Apalagi ya Bapak Ibu supaya mak bahagia. Ya kebutuhan makan perhatikan. Jangan orang tua nih, apalagi orang tua kita orang dusun. Mama aku bodoh nih, aku dia makan kolang kaling. Hanya hobi apa? Yang jangan tuh mak tidak begigi dibelikan kolang kaling. Mertua tidak begigi sama mak bobot bulan puasa dikasih nama, tak bobot kolang kaling. Kamu dengar jokan? Barang gigi lah, gigit kiri loncat kanan, gigit kanan loncat kiri, gigit depan loncat ke dalam. Itu telangnya Bu. Tinggal kayak iPhone melolo anak kaca. Ya kan? Kalau anak kaca kasih jengkrik kan. Nah itu kalau mainnya begitu kasihlah bubur sum-sum, kue segala usia. Nungging, pacak, telentang, lauk, disedot, masuk di punya cocok. Ya pergi pacak habis ini cocok. Ini main itu segala. Jadi tugas kita mati cuma satu, bahagiakan mereka. Nah caro-caro, yulah Allah pasti di Al-Quran tuh ngomong lemah lembut. Ya jangan dibentak, rendahkan diri di hadapan mak pak. Kalau kita secara umum perhatikan kebutuhannya. Jangan ngomong kasar. Nah orang tua bapak ibu nya sensitif, gampang tersinggung. Gampang tersinggung bapak ibu, apalagi numpang. Tidak punya harta lagi, itu harta betul-betul penghasilan anak, tidak ada apa dapat dari dia, luar biasa tersinggung. Kalau masih rumah kita dikasih mak pak masih gagal, rumah boleh, mau tuh numpang. Tapi kalau nyala numpang 100%, takutnya tersinggung. Habis harus diri kadang-kadang. Kita berhati-hati. Ini saya pernah bapak ibu ceramah ke selatan situ. Kata kakak ipar Pak Ustadz, tolong lebih cerita apa? Itu bini adik kami tuh mak pernah makan, lagi ngisi piring, dikurangnya setengah isi piring mak. Padahal mak yang punya rumah, mak punya sawah. Memang kalau saya rasa itu kan tambahkan gitu. Balik ke DP jadi loncong arau. Kan masa mertua makan sampai piringnya dikurangi semua.
ayam kucing dikasih makan banyak-banyak. Ya, nggak boleh Bapak Ibu. Saya sering ceramah tuh banyak pesanan, Pak, tolong apa menantu itu puasnya kemana disiram pakai air dingin ke mertua. Saya bilang mandi kan bukan, ini marah. Ya, mereka cari menantu yang sanggul ada kening tadi, puas ke mertua. Yang kita pahami ya, nggak boleh jahat sama mertua. Siapa jahat sama mertua, pengkhianat ulung. Kalau mertua mati gadis, laki itu tak bakal lahir. Coba. Mertua mati gadis. Gimana yang belum? Maksud saya sampaikan di Bengkulu itu ada orang Madukuro ada kue lupis. Kue lupis itu segitiga dibungkus daun pisang, daun kelapa, buat santan, campur gula merah. Kalau musim durian kasih durian. Cemplungkan ke piring, tupai kuah, dipotong-potong, dimakan, namanya kue lupis. Ngapa kue lupis segitiga, kalau segepan kue kubus. Kan susah namanya, dulu kan jelas aja. Kue lupis segitiga, segepan kue kubus. Lah ngapa tidak segepan Pak? Yang dikaji cuma 3. Lah ngapa kue lupis itu dihubungkan pernikahan? Itu menggambarkan 3 keluarga yang sama mesra, sama dekat. Sudut pertama keluarga pengantin baru, sudut kedua keluarga mak pak pengantin anak, sudut ketiga keluarga mak pak pengantin tino. Itu dekat, cakap besan ke besan dekat, mertua menantu dekat, anak kandung mak kandung dekat. Tapi pas nikah berubah, mertua jauh, mak kandung dekat. Itu segitiga siku-siku. Mak datang motong ayam, mertua datang motong kangkung. Kapan mertua ke rumah kita 2 minggu nak tidur manja. Kenapa? Tidak tumis kangkung, tumis gajer. Ngapa mak sampai tidur? Pencernaan aja berfungsi maksimal. Yes, itu dulu. Ya, maka ada pembunuhan ada kue lupis. Ya, melambangkan 3 keluarga yang hubungan sama dekat. Tidak boleh segitiga siku-siku. Dengan mertua jauh, dengan mak kandung dekat. Tadi, kalau mertua mati gadis, bini kita tidak bakal lahir. Kalaupun lahir, bini yang lain. Ya, ini Bapak ya. Itu tugas kita, memuliakan mak. Lalu selanjutnya apa lagi cara membahagiakan mak? Jangan ribut laki bini, mak tahu. Kalau nak ribut, pakai pajak, pakai nibung muko-muko, kue kawang, di Tuhan, jalan tol Morotimpor, batu jat terjun Batu Roto, dan Ogdang diterkap, bukit kabar bukit sanggul, tabernal balak dorong, lagi, dan mas kepayang, ya, banyak, ya, danau tes di Lebong, kami nak ke Lebong mak, kami nak ribut, danau tes, pas balik kata ngapo, yang bini kau itu bengkak keningnya sebesar mikrofon, tidak, nyo, lari-lari, ada besi pegangan nak kolam renang tertubur. Bukan, dilantak cincin berbaris tigu. Itu bilang lagi. Tapi pas balik yang lakinya bersiul. Padahal baru arti itu mendidik belagu tadi. Ya, nah, semua orang tua berduka kalau dengar anak sering ribut, apalagi Pak. Berduka. Ya, tidak normal orang tua terlalu senang dengan anak ribut. Senang tuh anak walaupun tidak kayo, aman, tentram, bahagia, bersih. Terus supaya mak ya jangan ribut mak tahu kalau nak ribut jangan di rumah pamit mak kami permisi mau ke pantai pajak lagu lah yang lama bawa Inggris di bawa dodot Gekebut ya ini ya itu yang pertama yang kedua apa lagi ya supaya mak senang cucuk mak itu kalau kita tinggal dengan mak itu jangan kasar jangan dipukul cucuk itu tidak boleh. Jadi kita kalau bapak ibu di rumah kita ada mak itu atau mak mertua, pokoknya mak lah, mak dan laki atau bini bukan masalah. Jangan biasakan nempeleng mukul anak, walaupun nakal jangan, tersinggung. Apalagi mak itu numpang tidak punya harta benda, tersinggungnya. Kalau kan aku di sini, ribut macam. Perasaan aku 6 bulan tidak pernah pergi, tiap hari ribut. Aku katanya nak masih ada terapel jampan yang dusun apa mana balik? Ngapa mana balik tersinggung tidak? Ada masalah tersinggung makannya, ya tinggal itu piring, aman. Ngapa mana balik itu kucing anggora kau kemarin itu waktu kami berangkat kan lah satu anaknya kerasukan ini lah nambah lagi bisa kepok di belakang tuh belakang panjang hijau tinggal 3 gini kerasa lah masak macam lah yang bebek kau beli kan ada 3 ekor lagi ngerang galok ini kalau letas orang apa itu wah balik bukan enak dipacal dengan anak menantu orang B itu wah anak wah hebat situ benar-benar banyak orang tua tidak bangga dengan anak karena apa? Akhlaknya bukan karena kayu miskin bukan utur saja akhlak atau Bapak kita berakhlak dengan paling yang makan tidak ada kita berakhlak lebih hebat kecuali dengan orang tua yang
tua. Apa agama ajarkan wahfid lahuma janahatu minrah. Rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Oke, ganyok itu di kantor lah. Bapak Ibu mungkin di kantor ada sering ngawani bos segala macam, apalagi di bidang militer. Siapa nunduk? Itu badannya nunduk, menimpa lah. Oh, tidak tambah bawa barang proyek mati. Nah ini kalau di rumah ada tunduk hati, tunduk fisik, mental. Si yo mati, yo hati, yo fisik, yo lidah, yo hati, yo mak. Kalau kata siapa? Siap tuh berutu. Rambut hijau. Nah, makan di restoran aku ini. Itu kalau sudah kantor, rendahkan diri dan penuh kasih sayang. Itu juga. Maka jangan ribut. Ya, jangan mukul anak, bapak ibu, kita, cucu, mak kita, dia nengok. Sebab ibu-ibu yang punya cucu, saya bapak ibu masih bayi, belum baca. Saya punya kawan-kawan SMA, SMP. Berapa cucu? Lah 3. Saya bilang, lah sering palak buruk turun terpelek. Kena asbak, kalau itu terpelek. Marah, tidak nyengir kalau anak mau kejar sampai pun tebek. Cucu nyengir, bengkak balang dibantu ke kaca, apa asbak kacun. Tidak marah. Lah apa dia itu? Kalau anak ganas Pak, kalau cucu tidak ganas. Waktu anak nakal, ya mbaknya lagi umur 40 Pak. Ini cucu nakal, mbak mau 65, nak marah lebih setengah kali lipat. Ibu pelit ke anak dengan cucu ditariknya dompet tidak marah. Oh cucu perlu, habis 10 ribu ini, udah jadi nahor kita 10 ribu. Kalau anak Pak, mama jadi 5 ribu, jadi 5 ribu. Baju jajan kalau sakit betul, kasih 3 ribu. Dia minta juga, dipunyai duit. No, betul, jadi 3 ribu. Nangis anak berangkat sekolah, kupingnya merah. Tanya guru ngapa nak nangis? Nakal? Tidak. Ngapa? Dipukul? Tidak. Dicubit mama. Ngapa kau nakal? Tidak. Minta jajan 7 ribu nak pada kawan terkami olahraga di kepanasan. Ya, jadi kasih mama 5 ribu pujuk kuping. Ada tugas, apa tugas? Perkalian. Ngapal kalian 4 sambil nangis. Satu kali 4 pedingin kuping ngapa? 24 apa? Kalau belum mah 40 ambil berdarah kuping ngapa? Saya bilang ibu yang punya anak kalau SD jangan dimarah menjelang sekolah, nanggung guru SD. Kalau kami SMP SMA ada masalah, disegah dulu pada. Kasihlah gembiranya minta 5 ribu kasih 10. Atau guru ada PR ada Pak, perkalian apa? Kalian 4 pakai gaya sandwok. Onde 1 kali sampai 2 sampai 8 ribu sampai 20 senapa masuk peran. Kesalahan raja tuh happy. Belajar sedih gak nyambung apa. Kebahagiaan harus gembira. Guru masuk mood, masuk kelas, gembirakan murid. Kelak kan ngerti, gembirakan dulu. Lulus suruh job. Yang belum kumis, narik kumis dulu. Tidak aja, gembirakan dulu. Ya, nah ini Bapak Ibu ya. Itu tugas kita. Ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, tugas kita orang tua didoakan. Ya, mak yang masih doakan, ayah yang masih doakan. Kenapa? Itulah alat nolong orang tua supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang tua berbuat dosa demi anak. Ditanya, cak mana bude pada itu motong korban? Belum, tidak berokak nih. Karena kami itu 4 kuliah kan. Sampai mati tidak pernah terpotong korban. Kenapa? Tidak ada duit. Banyak. Kadang-kadang sholat tinggal, terawih tidak sempat ngapu ngurus anak. Bayar zakat kadang-kadang tidak ngapu duit habis. Apalagi pergi umroh lah kak jauhnya. Kadang-kadang banyak orang tua berbuat dosa, kadang-kadang berdoa. Nah, sekarang apa imbasnya? Agar Allah ampun dosa mereka, doakan orang, munajatkan. Karena Allah perintahkan orang ya untuk mendoakan orang tua. Kata Allah, kul, katakan, siapa? Hoi manusia, Rabbir hamhuma, Tuhanku rahmati huma. Huma itu satu dino dikawankan satu lanang huma. Ya kayak mana? Kama Rabbain Shawiro. Kayak mereka yang kami waktu kecil dulu. Itu Allah buat doa dalam surat Bani Isra. Maka tugas anak pintakan kepada Allah, khususnya ayah ibu kita ini, agar dosanya diampuni. Karena tidak sedikit orang tua berbuat dosa gara-gara demi anak. Ya kadang melanggar hukum negara, melanggar syariat Allah demi perjuangan anak. Kadang-kadang ribut dengan tetangga, berantem dengan kawan, tersinggung kena anak kita dilecehkan kawan. Maka imbasnya Bapak Ibu, semoga ada keberuntungan orang tua itu doakan sepanjang hayat kita dalam sholat, di luar sholat atau kesempatan lain. Karena dengan doa itu Allah menjadikan doa anak itu sebagai sebab Allah mengampuni dosa orang tua. Jadi Bapak Ibu, doa anak itu kayak matahari, dosa orang tua itu kayak batu es yang sebesar pusuk. Batu esnya tingginya 4 meter, lebar 2 meter. Letakkan jam 1 siang, itu nanti
tunggu setengah hari, tidak akan 4 meter, mungkin tinggal 3,5. Besok jemurkan lagi, tinggal 3 meter. Lusa jemurkan lagi, apalagi panas terik, tinggal 2 meter setengah. Sampai habis. 7 hari dijemurkan, mencair kalau ketan. Begitulah dosa orang tua. Ya, orang tua kita punya anak 4, menantu 4. Berdoa kalau dapat 8. 8 berdoa dalam sujud 8. Berdoa sudah sholat 8. 8 tambah 8, 16. 16 dikali 5. 5 kali 6, 30. 5 kali 4, 10, 70. 70 doa per hari. Kalau Pak tinggal bawa dosa 1000, sehari 70, setahun 360, 360 dikali 7 berapa? 7 kali 300, 2000 sekian. Ya, 6 bulan selesai. Allah, kenapa? Anak berdoa, yang nyuruh berdoa Allah, yang ngampuni Allah, kita disuruh berdoa. Nah, ini kuno, maka beruntunglah orang tua meninggal anak yang soleh-soleh. Dalam hadis banyak dicerminkan anak soleh itu standarnya mendoakan, bukan memberangkatkan haji. Walidin solihu, anak soleh mendoakan. Maka penting mendoakan itu. Nampaknya sepele, cuma ucapan, tapi harus ingat ikhlas dan serius. Jangan kayak kawan kita yang di Jakarta yang pakai kacamata BL itu seperti kasih ceramah. Kalau berdoa langsung, Tuhan tunjukkan jalanku. Itu malaikat marah cari sini. Dia datang ceramah.